Ada yang bilang Bapak sehat-sehat saja, jaga makan segala macam gitu. Saya tahunya Habib Umar. Wiryawan saya nggak tahu. Oknumnya. Tanya tentang hukum apa? Apakah dia itu ikat Quran atau gimana gitu sampai 2 Saya nggak tahu dianya itu, karena saya nggak tahu. Ente dosa. Menangis saya. Nggak jadi ente ngomong kayak gitu, nggak tahu kenapa. Semuanya menjelekin Islam. Inna Rabbi qaribum mujib. Yakinan, secara yakin apa? Annahum kullama kana al-imanu aqwa, bahwasanya tiap kali iman itu kuat, wal amalu aslah, maka amal ibadah pasti lebih bermaslahat. Coba lihat orang yang imannya kuat, kemaslahatannya, kebaikannya banyak. Orang yang imannya kuat, bangun malamnya kuat, ngajinya kuat, zikirnya kuat, melakukan kebaikannya kuat, sedekahnya kuat. Dan itu hukum pasti, karena imannya kuat. Karena khaufu aktsar, rasa takut dia kepada Allah lebih banyak. Takut dia kepada Allah. Ya Allah, gimana nih kalau mata saya lihat yang haram? Takut, nangis dia. Ya Allah, bagaimana mulut kalau ngomongnya nggak benar? Nangis dia. Takut betul. Jadi orang yang imannya makin kuat, rasa takutnya sama Allah lebih banyak. Nggak berani banget dia sama Allah. Kadang kan orang berani banget sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada harta yang haram dimakan, yang coba dimakan, yang nggak ketahuan juntrungannya antara halal dan haram dimakan. Itu karena apa? Karena nggak ada rasa takut kepada Allah. Berarti imannya nggak ada kalau begitu jadinya. Wa kullama kana al-iman wa adhafa. Tatkala iman itu lemah, wal amalu aswa. Nah, amal ibadahnya buruk. Mulutnya jelekin orang mulu, ghibahin orang mulu, gunjing orang mulu. Kenapa? Kalau misalnya kita berada ngomong tentang ilmu. Makanya saya demen tuh kalau ada teman-teman, waktu itu saya dikirim videonya bicara tentang ilmu. Ada 3 orang waktu itu saya kata. Kan enak kita kesini kesana bicara tentang ilmu. Orang-orang tempo dulu kalau antara maghrib dan isya itu ngaji, nggak pernah tidak ngaji. Habis isyanya sebelum mereka turun ke rumahnya masing-masing ngulas ilmu. Orang-orang dulu ada yang pejabat, orang-orang dulu ada yang pedagang, orang-orang dulu tetap ada yang jadi orang awamnya, ada ulamanya. Ulamanya di sekitar masjid duduk sambil ngopi ngeteh. Mereka tuh orang-orang ngobrol tentang masalah ilmu sebelum mereka masuk ke rumahnya masing-masing. Kan mereka jam 9 tempo dulu udah pada tidur. Jadi ba'dal isya tuh ngobrol tentang ilmu. Tadi tentang masalah ilmu gimana tuh ya? Kalau misalnya kita dikatakan guru, kalau misalnya ada sebagian orang kalau tidak berwudu emang boleh sholat jenazah gitu. Ada sebagian satu gaul mengatakan kalau untuk sholat jenazah tanpa wudu boleh. Tuh lihat, ini kan ilmu. Walaupun yang dijadikan mu'tamad tetap orang yang kalau mau sholat jenazah dengan wudu. Kemudian kalau udah sholat jenazah, boleh gak sholat jenazah yang kedua kali? Terus lagi. Kalau misalnya kita udah sholat zuhur, sholat Jumat, kemudian kita sholat zuhur lagi, gimana dong? Terus pembicaranya tentang ilmu dan ilmu. Ilmu lagi dengan ilmu, ilmu lagi, ilmu lagi, ilmu lagi, ilmu lagi, ilmu lagi, ilmu lagi. Nah ini tanda bahwa imannya besar. Orang yang imannya banyak, ilmunya banyak. Karena antara ilmu dan iman itu satu kekuatan besar yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada orang yang imannya lemah dan amal ibadahnya rusak, wal amalu aswa, amal ibadahnya rusak. Tadi saya katakan orang yang kalau imannya lemah berarti itu matanya macam gampang dia melihat sana sini. Yang diharamkan dia lihat, yang diharamin dia nggak mau lihat. Mulut begitu juga, ngomongnya nggak ada benar-benarnya. Yang halal dia nggak ucapin, yang haram yang dia ucapin. Jadi kekuatan iman itu bakal mempunyai dampak kebaikan kan atau keburukan, tergantung kepada iman. Iman besar, iman kuat, iman suci, iman ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia selalu tampil kepada Allah.
Tapi kalau misalnya imannya lemah, dia nggak mau tampil kepada Allah, dia nggak merasakan nikmat. Ngaji nggak nikmat. Ngaji kayak gini nih, orang yang nggak punya iman atau imannya lemah, nggak nikmat, dia nggak merasakan sebuah kenikmatan, nggak merasakan sebuah kesejukan. Sementara mereka orang baru memutar tasbihnya saja ketika di keheningan malam, subhanallah, 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 meneteskan air matanya di hadapan Allah. Gampang sekali untuk bangun malam. Padahal kalau misalnya dikatakan mereka capek. Mereka para ulama-ulama jauh lebih capek daripada kita. Kalau kita mungkin kerjanya secara zahir, tapi ulama kerja zahir dan batin. Apalagi ulama-ulama murabbi, yang ketika kita berguru kepada ulama murabbi, itu setiap malam didoakan nama ulama murabbi. Kalau kita cuma sekedar ngaji, di mana juga banyak pengajian, di mana juga banyak guru. Cuma tuh guru doain kita, itu permasalahan. Kalau ulama murabbi udah barang tentu, murabbi itu bukan cuma sekedar ngajar, tapi bagaimana caranya tuh murid yang ikut ngaji dibenerin, dibengkel. Bagaimana ceritanya agar dekat kepada Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma sekedar ngajar, jadi dosen juga bisa jadi. Guru-guru di SD, SMP, SMA itu bisa cuma sekedar ngajar. Tapi apakah untuk merubah akhlak? Atau sebagian orang ngajar kitab di masjid, mushola, majlis salim dan sebagainya bisa. Kebanyakan orang keluar pesantren bisa ngajar kitab, tapi kan apakah mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasul? Belum tentu. Belum tentu. Karena belum tentu setiap dai mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tergantung. Kalau dai-nya karena Allah Subhanahu Wa Taala bakal mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cepat. Tapi kalau misalnya dai-nya karena duit, karena masuk televisi, atau karena masuk radio, atau karena mau dimasukin media sosial seperti ini, waduh, nggak nikmat, nggak ada asiknya, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seorang dai karena Allah Subhanahu Wa Taala, ucapannya pelan, ucapannya perlahan, atau bahkan sedikit, tetapi manfaatnya banyak. Ya, kekuatan yang masuk ke dalam diri orang yang mendengarkan itu kuat dan besar. Wa kullama kana al-imanu adhafa wa 'amal aswa. Tatkala iman itu lemah, amal perbuatan juga buruk. Itu udah pasti. Kalau ada orang melakukan kemaksiatan 1, kemaksiatan 2, kemaksiatan 3, 4, 5, amal ibadah makin lama makin rusak nih. Dan itu pasti. Ada orang biasa rutin bangun malam tahajud. Kemudian tuh malam dia nggak melakukan bangun malam untuk tahajud. Dia introspeksi di pagi harinya. Ya Allah, saya bangun pas waktu adzan subuh. Dia bangun adzan subuh. Dia dalam wudhu, dia nangis. Ya Allah, kenapa biasanya aku tahajud, kok ini malam nggak tahajud? Terus salat sunat subuh. Kemudian salat subuh. Kemudian zikir setelah subuh sampai isyraq jam 6 kurang beberapa menit atau jam 6 kurang 20-an isyraq, tetap dia masih dalam keadaan nangis. Ya Allah, ada apa? Biasanya engkau bangunkan aku untuk tahajud nih, malam ini enggak tahajud. Dia pikir dan dia dipikir, dia pikir lagi. Rupa-rupanya dia makan atau minum di warung kopi sambil tertawa terbahak-bahak. Ya Allah, iya, semalam saya minum kopi di warung ini sambil tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak dan tertawa terbahak-bahak di kaumnya, yaitu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dia dengan laki nggak gimana-gimana. Akhirnya tuh lihat membuat apa? Membuat malam itu dia nggak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru tertawa terbahak-bahak. Bagaimana ketika dia melakukan maksiat? Makanya orang yang ahli maksiat nggak bisa dia untuk bangun malam, nggak bisa. Nggak bisa dia untuk sholat subuh berjamaah, nggak bisa dia untuk sholat isya berjamaah. Orang yang ahli maksiat nggak bisa. Mau dipaksa apapun, tetap walaupun jam beker berbunyi, alarm berbunyi, tetap dia nggak bisa sholat subuh berjamaah. Yang ada jam berbunyi, alarm berbunyi, kemudian apa ya? Dia mati lagi, dia terusin lagi, dia tidak. Tuh lihat. Hatta dia ahli ngaji. Dia ngaji kesana kesini, kesana kesini. Maulid luar biasa.
ikut maulid, tapi dia nyakitin hati seorang muslim, dia nggak bakal merasakan sebuah nikmat. Bangun dia nggak bakal merasakan satu nikmat. Sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, zuhur, asar berjamaah, dia nggak merasakan nikmat. Karena aneh, di maulid mulu, dia ngaji mulu, di rumahnya dia putar dangdut. Karena dia ngaji setiap hari, giliran anaknya nikah, masya Allah, organ tunggal yang dia bawa, organ tunggal, dangdutan, ngaji setiap malam. Sama anak, dia merasa kesian sama Allah, dia nggak pernah sayang sama Allah. Hukumnya Allah dia murkai di situ. Seakan Islam cuma sekadar ada di masjid mushola saja. Ketika kita melakukan muamalah tidak dengan Islam, riba yang kita makan, maksiat kita jalani, Allah Akbar, astagfirullahaladzim, itu sama saja menyakiti hati baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji sih ngaji, rutin ngaji, masya Allah. Anaknya nikah gembrang-gembrang. Mana dufuf? Mana hadrah? Yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Ali nikah bidufuf. Perkenalkan nikah itu pernikahan dengan dufuf. Sunnah Rasulullah. Dengan rebana ketimbring atau rebana gede atau rebana yang paling besar. Diarak seperti itu. Dan itu sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis nikah itu dengan dufuf. Dan itu sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dangdut. Bukan pada tari-tari telanjang, bukan pada sawer-saweran. Bahkan naudzubillah min dzalik, maulidan pakai dangdutan sekarang. Haul pakai dangdutan sekarang. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini gimana jemaah? Nah, itu haul yang bidah yang kayak gitu tuh jemaah. Ada haul yang bidah itu dia. Haul tapi pakai dangdut. Maulid yang bidah seperti itu tuh. Maulid tapi pakai dangdut. Naudzubillah min dzalik. Ngeliatin nangis kita. Astagfirullahaladzim. Anak tetangga sunat aja pakai dangdut kita nangis. Ini maulidan pakai dangdut. Cuma satu nyanyian juga kan namanya apa? Dangdut enggak? Dangdut. Permasalahan dangdut enggak jadi haram kalau ente nontonnya dan dengarnya di dalam rumah. Berdua sama istri juga enggak jadi haram. Cuma haramnya ketika ente joget. Perempuan-perempuan kelihatan lekak-lekaknya itu yang menjadi haram. Saya nggak mengatakan dangdut haram, tidak. Jogetnya yang haram. Tapi biasanya kalau ada dangdutan, nggak pakai joget atau joget. Nah, itu dia masalahnya itu dia permasalahannya. Kalau jamaah mau dangdutan di dalam rumah sama istri nggak ada masalah. Sambil telanjang juga nggak ada masalah. Kenapa? Sama istri dangdutan berdua nggak ada masalah. Dari pagi sampai siang sore malam istirahatnya cuma sekedar sholat doang. Boleh sambil joget nggak ada masalah. Tapi kan jogetnya sama istri, yang nggak boleh joget sama orang. Apalagi kelihatan orang, itu yang jadi permasalahan. Bukan masalah dangdutnya. Dangdut dalam syariat nggak jadi haram. Ingat, yang jadi haram apanya? Joget, sawerannya dan sebagainya. Itu yang jadi haram. Cuma saya tanya, andaikan ada dangdutan, ada joget atau tidak? Itu dia jadi permasalahan. Seperti kalau misalnya ada perempuan olahraga boleh. Gak ada yang melarang dalam syariatul Islam. Bahkan diajarkan olahraga. Cuma kalau perempuan olahraga di depan laki, itu yang jadi haram. Udah gitu olahraganya di area masjid lagi. Kelihatan laki-laki. Pakai direkam lagi. Yang rekam laki-laki lagi. Astagfirullah. Jadi auratnya perempuan bukan cuma sekedar terbuka. Perempuan kelihatan auratnya walaupun tuh dia pakai jilbab, walaupun dia pakai baju, tapi lekuk-lekukannya kelihatan, itu aurat besar. Dia pakai baju, dia pakai celana, tapi lenggak-lenggoknya kelihatan, itu yang jadi aurat namanya. Itu auratnya perempuan. Itu kan maksiat kalau begitu jadinya. Kalau maksiat semakin banyak, musibah semakin banyak. Kalau musibah semakin banyak, laknat semakin banyak. Kalau laknat semakin banyak, nggak ada rahmat Allah turun. Itu awalnya dari maksiat. Siapa sih ngajarin maulid? Di dalam maulid sekarang pakai nyebar-jembar duit di dalam masjid. Siapa yang ngajarin akhirnya? Dulu nggak ada. Ini giliran maulid, giliran mahadul qiyam, duit disebar. Yang tadinya orang khusyuk, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ini pada khusyuk duit semuanya.
Ya kan? Betul gak? Ini siapa yang mula-mula? Astagfirullahaladzim. Pengurusnya harus tahu. Jangan dong mencemarkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyebar duit nanti habis maulid. Biar anak-anak kecil pada itu, kalau perlu dikasih satu-satu tuh anak kecil. Jangan sampai pada besut baru pakai duit dapat duit. Dapatnya 1.000, 2.000 itu kaki udah pada besut semuanya. Fa'tabir dzalika fi nafsika wa fi ghairika tajiduhu bayyinan. Maka ambil pelajaran ini semuanya di dalam diri engkau dan di dalam diri selain engkau. Tadi kan saya udah bilang, orang yang tahajud saja, yang tadinya rutin kemudian tidak jadi rutin itu gara-gara apa? Gara-gara dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kalau dia melakukan perbuatan maksiat? Nyolong sendal orang. Bisa nggak nyolong sendal orang? Bisa, di kamar mandi itu. Ada sendal teman kita kemudian kita bawa ke tempat wudhu. Itu kan namanya nyolong. Nyolong nggak? Nyolong nggak? Nyolong. Kemudian kita berdalih, enggak nyolong. Ente ngambil tanpa izin, itu namanya nyolong. Gitu. Kecuali kalau itu ada sendal Mushaf Hubbul Watan, dikhususkan ini sendal Mushaf Hubbul Watan. Siapa aja boleh pakai, tapi dibawa ke rumah juga nggak boleh. Ketika kita bawa ke rumah namanya nyolong, kalau sengaja. Kalau nggak sengaja ya ke bawah, balikin besok ketika kita kerja. Tapi kalau misalnya sendal orang kemudian kita pakai wudhu, itu namanya ghasab, dosa besar. Kan saya balikin, iya, walaupun dibalikin tapi ketika ngambil itu kan tanpa dengan izinnya, itu yang membuat hati kita rusak. Walaupun kita balikin tuh sendal orang, itu rusak hati kita. Bagaimana kita nggak balikin? Dosa-dosa dulu yang kita lupa, Allah Akbar. Di sana dan di sininya kita lupa, betul ya Allah, dosa mana lagi yang boleh, yang akan aku taubati ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lupa. Gitu. Wa 'alal jumlati, ringkasnya Imam Al-Haddad berkata, fa innal mu'mina shadiqa, seorang mukmin yang jujur. Ini siapa seorang mukmin yang jujur? Walladzi ya'malu bis-shalihati, yaitu orang yang melakukan amal ibadah saleh dengan benarnya. Dia sedekah kesana kesini, tapi tidak tahu ilmu tentang sedekah. Tidak bagaimana tahu caranya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak ngaji, enggak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakam. Dan berapa banyak nih dikatakan oleh mereka para ulama, orang melakukan ibadah, semua ibadahnya enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak berlandaskan dengan ilmu ibadah. Wadribuhum bi'ajrin, dalam sabda Rasulullah, muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat. Wadribuhum bi'ajrin. Pukul kalau sudah 10 tahun. Nah, pukul kalau sudah 10 tahun kalau tidak salat. Berarti ilmu tentang salat kapan dong? Dari 6-7 tahun. 6-7 tahun diajarkan tentang sholat. Anak-anak kita dari masa kecil udah diajarkan tentang sholat. Makanya ketika 10 tahun mereka tidak sholat dipukul. Dan pukulnya pun pukul yang tidak merusak anggota tubuh. Gitu, dengan sorban. Dan yang dipukul adalah pantatnya. Itu kepada anak kita. Gitu. Jadi orang mukmin yang benar, dia melakukan amal ibadah dengan benarnya. Wa yukhlisu fiha, dan dia ikhlas melakukan karena Allah. Karena Allah, segala sesuatu yang dia lakukan karena Allah, karena Allah lagi, karena Allah. Lali ajli dunia, bukan karena dunia, bukan karena laki, bukan karena perempuan, bukan karena duit, bukan karena terlena dengan kegiatan ini dan itu, tidak, tapi karena Allah. Wa yukhlisu fiha. Siapa di antara kita yang kita tahu bahwa Allah udah nerima amal ibadah kita? Siapa? Tidak ada di antara kita yang kita tahu bahwa Allah menerima amal ibadah kita, tidak. Yang ada kita khawatir kalau amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ya Rabb, ma ma'na amal. Ya Rabb, ma ma'na amal wa kulluna wa kasbuna kullu zana. Lakin fika amal tahil 'azam marra. Al-Imam Abdullah bin Husain. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir itu di akhir munajatnya, ya Allah, ya Rabb, ma ma'ana amal. Kami tidak punya amal ibadah, ya Allah. Tangis di hadapan Allah. Ya Rabb, ma ma'ana amal. Padahal siapa? Imam Abdullah bin Husain. Setiap waktunya 250.000. La ilaha illallah. 250.000 Allah.
250.000. Di mana saja beliau berada, bangun masjid, dakwah lagi, dakwah, mengajarkan umat lagi. Beliau tidak ridha kalau ada zamannya beliau ada orang yang bodoh tentang syariatul Islam. Beliau datang, beliau ajarkan ke pedalaman Hadramaut, ke pedalaman Yaman. Beliau dakwah lagi. Yang beliau berkata, wallahi ma ra'aitu fi hayati kafiran qat. Demi Allah, selama hidupku aku enggak pernah melihat orang-orang kafir. Selama hidupku aku enggak pernah melihat orang kafir. Gitu. Wallah ma ra'aitu kafiran fi hayati qat. Dalam hidupku, demi Allah, aku enggak pernah melihat orang kafir. Ya, makanya kita kalau ada orang kafir jangan pandang. Ngelihat aja udah. Habis itu kita turunin lagi. Ibarat kita ngelihat perempuan, ngelihat turunin lagi. Ngelihat turunin lagi. Saya punya guru Al-Habib Umar. Walaupun ketika ada kameramen kemudian yang naruh mic, itu namanya siapa? Ya. Reporter. Benar, saya punya guru jawab Al-Habib Umar. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri pun jawab, tapi enggak mandang perempuan, enggak mandang reporternya. Tapi kalau kita di reporterin nama perempuan cantik, bagaimana menurut Bapak ini? Hah? Senang kenapa emang? Neraka. Bukan tuh perempuan neraka, ngelihatnya, mandangnya neraka. Perempuan bukan untuk dipandang. Kalau kita pandang, dosa kita. Dosa, gara-gara tuh dosa perempuan akhirnya masuk neraka. Makanya kesian nggak kalau perempuan sering dipandang? Kesian nggak? Makanya ada hikmahnya juga di zaman corona tuh banyak perempuan pakai cadar, alhamdulillah. Terpaksa atau tidak terpaksa, alhamdulillah. Itu pakai itu dia. Masih ada hikmahnya perempuan pakai masker. Kalau begitu jadinya perempuan pakai masker aja udah. Gak usah pakai kelihatan mulutnya gitu. Gak usah kelihatan mana gincunya, mana merahnya gitu. Gitu. Mana rasa syukur kita? Ini lihat, kita ngaji. Sebulan sekali kita diterpa tentang tasawuf. Kita di bengkel tentang tasawuf. Hati kita sebulan sekali dibenerin. Kan mobil kalau sebulan sekali di bengkel kan bagus. Motor kalau misalnya di bengkel, di tune up sebulan sekali kan bagus. Ini kita sebulan sekali kita membahas tasawuf, dibenerin hati-hati kita. Borok-borok kekurangan dan kesalahan kita diperbaiki. Al-Imam Al-Haddad, Qutbud Du'a wal Irsyad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semua ilmu Al-Imam Al-Ghazali ada di Imam Al-Haddad. Semua ilmu Imam Al-Ghazali. Dan bahkan semua ilmu mereka para as-salafus salihun ada di hatinya Imam Al-Haddad. Qutbud Du'a wal Irsyad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Andaikan dikatakan ulama, andaikan nggak ada ulama kecuali Imam Al-Haddad cukup. Nggak ada ulama yang lain. Cuma Imam Al-Haddad doang yang jadi ulama, lah kafa, cukup. Allahu Akbar. Dikatakan oleh Imam Ali Habsyi wa huwa min ahsanil awladi. Bahwa Imam Al-Haddad itu di antara anak keturunan baginda Rasulullah yang sangat agung. Itu pujian Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pengarang kitab Simtud Durar. Min fadlillah, karena karunia Allah, wa yujanibus sayyiati, dan dia menjauhkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Orang ngaji gampang, tapi menjauhkan perbuatan buruk susah. Wa yub'idu anha, dan dia menjauhkan maksiat. Wa yakhafu an yubtala bi, dan dia takut kalau dapat musibah maksiat. Maksiat itu musibah. Jadi kalau misalnya kita udah ngelihat perempuan dengan nafsunya, perempuan ngelihat laki dengan nafsunya, itu musibah besar. Lebih daripada Semeru tuh. Musibah tuh kita memandang kepada perempuan, itu lebih musibah daripada meletusnya Gunung Semeru. Gunung Semeru nggak ada apa-apanya dibanding kita melihat perempuan, dibanding kita nih mata kita melihat perempuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gunung Semeru sebegitu besarnya, mengeluarkan larva, atau bahkan dalam satu Jawa Timur, orang-orang Jawa Timur atau Jawa Tengah semuanya pada mati misalnya, itu nggak menjadi bala musibah dibanding mata kita ngelihat perempuan.
Jadi ketika itu mata kita memandang perempuan dengan nafsu, itu lebih besar daripada jutaan orang meninggal dunia. Lebih besar. Andai kan mereka meninggal dunia bisa jadi husnul khatimah. Tapi ini mata melihat perempuan dengan nafsunya. Hati-hati ya betul. Teman kita sesama perempuan, gak apa-apa kita lihat, tapi jangan kita pandang. Wa yakhafu an yubtala biha wa yakhsha al-'iqaba, dan dia takut murka Allah. Itu takut kalau murka Allah turun. Kita lagi berbuat maksiat, tahu-tahu Allah marah, tahu-tahu Allah melaknat. Itu kan khawatir. Udah gitu datang kematian, maka matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang kita takutin. Kan kita nggak tahu kapan datangnya kematian. Kita nggak tahu. Siapa di antara kita yang tahu datangnya malaikat Israel? Ada sebagian mereka lagi kerja meninggal, ada lagi main bola meninggal, ada lagi jalan-jalan olahraga meninggal dunia, ada lagi tidur meninggal dunia, ada lagi ngaji meninggal dunia, ada lagi sholat meninggal dunia. Kita nggak tahu. Kita minta kepada Allah agar Allah meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Sampai sini ditandai karena jam rupa-rupanya sudah jam 13. Ada pertanyaan kah? Banyak kejadian yang sering di YouTube atau apa gitu. Misalkan yang Heriawan Pak, apa? Wiryawan Pak. Wiryawan. Itu dia itu ada yang mengatakan dia itu nikah mut'ah atau gimana gitu, sampai banyak orang, dan anehnya itu si perempuannya itu nggak protes, maksudnya ada yang bilang Bapak sehat-sehat saja, jaga makan segala macam gitu. Terima kasih. Saya nggak tahu siapa Wiryawan, saya nggak tahu siapa, jangan disebut nama, tapi oknumnya aja. Saya nggak ngerti apa yang dilakukan, mau Wiryawan, mau Irawan, saya nggak tahu. Saya tahunya Habib Umar. Saya tahunya Habib Umar. Wiryawan saya nggak tahu. Oknumnya. Tanya tentang hukum apa? Karena saya yang dilakukan Wiryawan itu Irawan, saya nggak tahu siapa itu dia. Apa yang dia lakukan? Saya nggak ngerti. Nikah mut'ah, apakah dia itu nikah mut'ah atau gimana gitu sampai 2? Saya nggak tahu dianya itu, karena saya nggak tahu Fulan bin Fulan itu, saya nggak tahu. Mau Wiryawan atau Irawan saya nggak tahu. Pimpinan pesantren. Bukan pesantren, itu yang ada di Bandung itu boarding school. Ingat, yang ada yang mensetubuhi murid-muridnya itu bukan pesantren. Dan itu di Bandung. Ingat, ini gampang sekali mereka orang-orang non-muslim untuk menghancurkan ustadz, santri, dan pesantren. Itu bukan pesantren. Itu boarding school. Beda antara boarding school dengan pesantren. Beda antara ustadz, kiai dengan guru. Ini kok disebut dengan ustadz, itu salah kaprah. Ini tolong, ini saya membela pesantren, saya membela ulama, saya membela santri. Kalau bukan kita yang membela, siapa lagi? Kan ramai sampai orang nomor 1 di dunia Indonesia ini pada ikut campur. Lagi ngapain, Mas? Puluhan ribu umat Islam dibakar, nggak pakai ikut campur. Ribuan umat Islam digorok, nggak pakai ikut campur. Ini udah gitu menjelek-jelekan kata-kata ustaz dan kiai, nggak pantas. Karena dia bukan ustaz dan kiai. Yang udah ketahuan diharamkan oleh baginda Rasulullah, dihalalkan lagi. Na'udzubillah. Karena dalam Islam setelah baginda Rasulullah tidak ada mut'ah. Ba'da hadis sana, setelah Khaybar ini tidak ada mut'ah lagi, haram. Siapa yang melakukan perbuatan mut'ah maka dia haram. Dia bukan masuk ke dalam ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi siapapun yang melakukan mut'ah haram hukumnya. Haram dan haram. Fa'iqabuhu aktsar minaz zina. Jadi yang fulan bin fulan itu bukan ustaz, bukan kiai. Kelembagaannya bukan pesantren. Ingat tolong, yang di media massa tolong diperbaiki. Kesian jelek-jelekin pesantren. Ini kan jamaah pada nyorot-nyorot televisi. Pesantren di Bandung, dosa ente, bilang pesantren lagi. Ente dosa. Menangis saya. Nggak jadi ente ngomong kayak gitu, nggak tahu menau. Ustaz lagi. Ada seorang ustaz lagi. Menzinahi santri lagi. Semuanya menjelekin Islam kalau begitu jadinya.
Kita muslim jemaah, ada rasa dong. Kalau ustaz dijelekin, kita harus terasa dong. Kalau ada pesantren dijelekin, kita ada terasa dong. Kalau ada santri dijelekin, kita ada rasa dong. Hatta misalnya ada pesantren nggak benar, nggak perlu kita ungkapin. Itu kan saudara kita. Man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang nutup saudaranya sesama muslim, dia bakal ditutup kejelekannya kelak nanti di hari kiamat. Tapi kebalikannya, siapa yang buka-buka lembaran buruk saudaranya sesama muslim, maka dia bakal dibuka oleh Allah aibnya. Kalau udah Allah buka aibnya, silakan untuk masuk ke dalam api nerakanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.